Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope all of you at home are fine. Miss berharap Ananda yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah hari ini kita mulai belajar lagi untuk semester baru, semester 2, the second semester. Jadi untuk hari ini Ananda tetap belajar seperti biasa lagi. Nah, mudah-mudahan kita berdoa nanti setelah ini kita bisa masuk ke kelas masing-masing untuk belajar, bisa tatap muka di sekolah ya, tidak di rumah lagi. Kita berdoa ya, insya Allah. Nah, before we start our lesson, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran kita hari ini, we continue our lesson chapter 7. Don't forget. Nah, there are some purpose to study our lesson today. First one is identifying the spoken expression to remind someone. Maksudnya di sini adalah kita akan mempelajari ekspresi atau ungkapan tentang mengingatkan seseorang tentang suatu hal. And then using the expression to remind someone, dan menggunakannya untuk menggunakan ungkapan tersebut. And then identifying, mention, and writing the short reminder. Dan menentukan pesan-pesan atau peringatan dari seseorang, dan menuliskan ungkapan tentang mengingatkan seseorang tentang sesuatu gitu. Nah, misalnya for example, misalnya kita if you want to go to school, ketika kita mau pergi sekolah, apa hal-hal yang harus kita ingat? Yang pertama misalnya tutup pintunya ya, atau kalau pakai sepeda jangan lupa mengunci sepedanya kalau udah nyampe di sekolah. Nah itu ya, misalnya ayahnya bilang gini, nah nanti kalau di sekolah sepedanya disimpan yang benar ya, atau nanti sekolah jangan lupa mengunci sepedanya, atau ingat ya nanti di sekolah belajar yang benar ya. Nah, seperti itu. Itu adalah mengingatkan seseorang. Nah, in English we also study about that. And then before we start our lesson, we continue our lesson. We will study about the vocabulary first. Jadi kita belajar dulu tentang vocabulary-nya. Yang first one, you can check in your book page 131. Shut itu adalah menutup, lock itu mengunci, tidy up itu merapikan, switch off itu mematikan, switch on menghidupkan, leave meninggalkan, knock on itu adalah mengetok, put off itu adalah melepaskan, put on itu memakai. Nah, ada shut, ada lock, ada tidy up, ada switch off, ada switch on, ada leave, ada knock, ada put off, and put on. Nah, untuk kosakatanya, untuk expressionnya di halaman 135, di halaman 135 kita udah di sini ada beberapa ekspresinya. Nah, yang basicnya adalah dasarnya kita mempunyai dua, yaitu don't forget to and remember to. Nah, kalau remindernya itu negatif, don't itu kan negatif, kalimat kan negatif. Jadi answernya juga atau responnya juga harus negatif. Misalnya don't forget, misalnya jangan lupa menutup pintu. Menutup tadi apa? Shut ya. Pintu, door. Jadi don't forget to shut the door. Jangan lupa untuk menutup pintu. Jadi jawabannya juga harus negatif. Jawabannya adalah no I won't. Tidak, saya tidak akan lupa, itu artinya. Atau no I will not. Nah, seperti itu. Tapi kalau remember to itu adalah kalimat positif. Remember to, misalnya ingat untuk menutup pintu misalnya. Remember to shut the door. Nah, jawaban kalau dia positif, jadi jawabannya juga harus positif. Jawabannya adalah yes, I will. Ya, saya akan lakukan, seperti itu. Nah, untuk contoh yang lainnya bisa Anda lihat di halaman 135, 134 and 135 itu ya.
Nah, untuk pelajaran berikutnya akan Anda lanjutkan lagi nanti kalau insya Allah kita udah masuk sekolah. Nah, nanti Miss Dini jelaskan lagi. Ya, itu dia ya. Nah, that's all for our lesson today. Nah, we continue our lesson next week. Okay, see you next week and goodbye. Assalamualaikum.